قال إذا قلت لصاحبك يوما للجمعة أنصت والإمام يدب فقد لغان ومن لغى فلا جمعة له أنصت واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصت واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصت واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu anna Muhammad Rasulullah Asyhadu anna Muhammad Rasulullah Hayya 'alas salat Hayya 'alas salat Hayya 'alal falah Hayya 'alal falah Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه يقول الله تعالى مولانا في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال تعالى آمرا تقواه
وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. Sadaqallahul azim. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Ar-Raudhah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Hari ini kita dikumpulkan oleh Allah di masjid yang kita cintai ini di dalam rangka menunaikan ibadah salat Jumat. Salah satu kewajiban kita setiap Jumat. Saat ini pula kita berada di pertengahan bulan Ramadan, hampir ke akhir 18 Ramadan. Kita diperjumpakan oleh Allah dengan bulan mulia penuh barokah ini. Semoga amal ibadah kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, betapa besar kecintaan Allah kepada kita orang-orang yang beriman. Betapa besar rahmat karunia Allah terhadap orang-orang mukmin, sehingga dari 12 bulan Allah utus satu bulan yang namanya Ramadan. Qad ja'akum Ramadan, kata Rasulullah, telah didatangkan kepada kalian bulan Ramadan. Syahrul mubarakun azim, bulan yang penuh keberkahan, lagi bulan yang sangat agung. Allah paham tentang keadaan kita. Banyak amal kita yang kurang, banyak kelalaian kita yang kita lakukan, sehingga satu bulan Ramadan ini akan mampu mengangkat harkat martabat dan menyempurnakan amal kita di bulan Ramadan ini. Syahrul mubarakun azim, kata Rasulullah, futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga oleh Allah. Artinya segala kebaikan-kebaikan di bulan ini mendapatkan respon yang banyak dari kaum muslimin, kaum mukminin. Masjid-masjid tak pernah sepi dengan sholat berjamaah, tadarus Al-Quran di masjid, di surau, bahkan di rumah-rumah. Infak sedekah mereka bergelora, semangat untuk berbagi di bulan yang penuh dengan barakah ini. Dibuka pintu surga oleh Allah. Wa ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka oleh Allah. Maknanya orang-orang pelaku-pelaku keburukan, kemaksiatan di bulan ini banyak yang sadar, banyak di antara mereka yang taubat, meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Wasufidati syayatin, dan setan-setan dibelenggu, dikunci, dirantai oleh Allah. Tetapi bukan berarti sama sekali tidak ada godaan syaitan. Tetapi bagi mereka yang beribadah di bulan Ramadan penuh dengan kesungguhan, mereka dijaga oleh Allah dari perbuatan maksiat dan dosa. Mereka dibenangkan daripada godaan-godaan syaitan. Man qama man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan kepada Allah, melakukannya semata-mata karena iman, ya Allah, ini bulan yang mulia, bulan Ramadan yang Kau utus di hadapan kami. Kami berpuasa karena Engkau, wujud ketakwaan kami kepada Engkau, bukti keimanan kami kepadamu, ya Allah. Saya berpuasa di bulan Ramadan. Lalu di bulan Ramadan tersebut mereka tetap bersemangat di malam harinya dengan qiyamul lail, salat tarawih. Juga mereka membaca Al-Quran, bertadarus Al-Quran, mengadakan kajian-kajian pendalaman tentang Islam, agar mereka lebih paham kepada siapa mereka akan pulang, kepada siapa mereka mengabdi, kepada siapa mereka bersujud. La ilaha illallah,
Tidak ada yang mereka sembah kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada tempat mereka meminta kecuali hanya meminta kepada Allah. Tidak ada persembahan yang mereka lakukan dalam persembahannya kecuali persembahan itu diperuntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, maka orang-orang yang beriman di bulan Ramadan ini, kita harus punya harapan, kita punya keinginan, cita-cita di bulan Ramadan ini. Ada 3 harapan yang harus kita menangkan. Ada 3 harapan yang kita mohonkan kepada Allah setelah kita sungguh-sungguh berada di bulan Ramadan ini untuk beribadah kepada Allah, untuk menunaikan amaliyah-amaliyah di bulan ini, agar kita memiliki harapan. 3 harapan tersebut diwujudkan oleh Allah. Yang pertama, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi pribadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran surat Al-Baqarah 183. Orang yang bertakwa kepada Allah dididik oleh Allah dengan Ramadan ini agar kita mendapati diri kita sebagai hamba Allah yang bertakwa. Lalu Nabi ditanya oleh sahabat, bagaimana takwa? Di mana itu takwa ya Rasulullah? Lalu Nabi menjawab, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Sambil Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan dengan isyaratnya menuju ke dadanya, melambangkan bahwa takwa itu letaknya di dalam hati. Hati yang bersih, hati yang mengenal Allah. Maka harapan yang kedua, setelah yang pertama bertakwa kepada Allah, yang kedua kita punya harapan agar kita tergolong hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap nikmat, setiap apapun yang terjadi, yang Allah tunjukkan dalam kehidupan kita adalah qadar Allah, semua ketentuan Allah. Dan apapun yang didatangkan Allah kepada kita, maka orang mukmin akan melihat itu suatu kebaikan yang Allah datangkan. Maka tidak ada kebaikan bagi orang mukmin kecuali dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Ramadan telah di hadapan kita. Alhamdulillah, kita diberi kesempatan untuk beribadah sebanyak-banyaknya di bulan ini. Alhamdulillah, bulan Ramadan sebulan penuh tempat latihan kita untuk memproses diri kita menjadi lebih baik. Itulah bersyukur kepada Allah. Surat Al-Baqarah ayat 185. Lalu harapan yang ketiga, agar kita selalu berada di jalan yang benar, karena kita ditunjukkan dengan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran surat Al-Baqarah 186. 3 harapan ini yang harus kita gapai. Sebuah proses besar dengan ibadah di bulan Ramadan ini. Lalu Nabi mengatakan, inna fil jasadi mudghah, in saluhat saluhal jasadu kulluh, in fasadat fasadal jasadu kulluh. Di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Bila segumpal daging itu baik, maka akan baik seluruh tubuhnya. Bila segumpal daging itu buruk, maka akan buruk pula sekujur tubuhnya. Ala wahyal qalb, ketahuilah itu adalah hati. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kalau hati kita baik, ngomong kita, bicara kita baik, jujur. Kalau hati kita baik, akhlak perilaku sehari-hari kita baik. Maka orang yang bertakwa, orang yang hatinya baik, orang yang bersyukur, orang yang hatinya baik, orang yang selalu berada di jalan yang benar, berarti dia memiliki hati yang baik. Masya Allah, jamaah yang dimuliakan Allah. Lalu kata Rasulullah, di bulan Ramadan itu ada suatu malam, Lailatun, suatu malam yang malam itu lebih baik daripada 1000 bulan.
Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami Allah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah Anda, tahukah kamu semua apa itu Lailatul Qadar, malam kemuliaan tersebut? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam itu, kata Allah, adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Jadi siapa yang diperkenankan Allah mendapatkan Lailatul Qadar, dia mendapatkan tambahan umur yang kualitas dalam hidupnya, 83 tahun lebih. Subhanallah. Esensi Lailatul Qadar itu apa? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang dimaksud malam kemuliaan lebih baik daripada 1000 bulan adalah esensinya ketika Allah mengizinkan malaikat-malaikat Allah bersama malaikat Jibril turun ke langit dunia ini untuk menyampaikan salamnya Allah kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah. Siapa mereka? Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bersyukur, orang-orang selalu berada di jalan yang benar, mereka yang memiliki hati yang bersih. Maka dalam Ramadan sebuah proses. Siapa yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar, maka proses dirinya sehingga hatinya menjadi hati yang bersih, hati yang bertakwa, hati yang bersyukur, hati yang selalu berada di jalan yang benar, berpihak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia akan mendapatkan salamnya dari Allah melalui malaikat Jibril. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun qawlan min rabbir rahim. Diberikan salam, pertanda mereka mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi kalau hati kita busuk, hati kita masih kotor, hati kita jauh dari Allah, walaupun kita hadir pada malam Lailatul Qadar tersebut, malaikat jangankan menyapa kita dengan salamnya, menatap pun tak akan pernah dilihatnya kita. Na'udzubillah. Tapi kalaupun kita jauh, kita sedang sibuk bekerja, tapi hatinya bersih, tak sempat bersimpu di masjid i'tikaf, tapi akhlaknya baik, menjadi orang yang terbaik, menjadi manfaat bagi manusia lain, maka dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Subhanallah. Demikian mudah-mudahan bermanfaat khutbah ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan taufik hidayahnya sehingga kita digolongkan hamba-hamba Allah yang bertakwa, hamba-hamba Allah yang bersyukur, hamba-hamba Allah yang selalu berpihak kepada Allah, berada di jalan yang benar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Wallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير. Ya Rabb kami adalah hamba-Mu yang lemah di hadapan-Mu, Zat yang maha kuat. Kami adalah hamba-Mu bersimpuh di hadapan-Mu dengan segala dosa maksiat kami yang banyak. Di hadapan-Mu Zat yang mampu mengampunlah terima kasih dan sayang. Ya Rabb kami, ampuni sebesar apapun dosa-dosa kami ya Allah. Sungguh Engkau maha kasih dan sayang kepada kami. Ya Rabbana innana amanna waghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya Allah, sesungguhnya kami adalah hamba-Mu yang telah beriman kepada-Mu ya Allah. Jadikan keimanan kami pengampunan bagi semua dosa-dosa kami. Jadikan keimanan kami penyelamat bagi kami dunia dan akhirat kami. Rabbi awzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an a'mala shalihan tardah wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Ya Rabbana, anugerahi kami ya Allah taufik hidayah-Mu sehingga kami menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada-Mu ya Allah. Jadikan kami golongan hamba-Mu yang gemar menunaikan ketaatan dan ketakwaan. Jadikan kami golongan hamba-Mu yang gemar menunaikan amal-amal saleh yang Kau ridhai ya Allah. Perbaikilah dan baikkanlah kehidupan kami ya Allah. Demikian untuk anak keturunan kami Kau baikkan jalan hidupnya ya Allah. Ya Rabb kami, jadikan kami golongan hamba-Mu yang sadar akan kembali kepada-Mu sebagai hamba-hamba yang bertobat kepada-Mu, yang Engkau menerima taubat kami. Berkahi sisa umur kami ya Allah. Berkahi keluarga kami, anak turun kami ya Allah. Berkahi usaha pekerjaan kami ya Allah. Berkahi rezeki kami ya Allah. Berkahi saat-saat kami berjumpa dengan-Mu. Engkau hadiahi kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar.